Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Wimaya Serustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Halo Dokter. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk mengangkat untuk membahas tentang tema yang kami angkat di sore hari ini. Hari ini kami juga tentunya akan membuka line telepon seperti biasa di waktunya nanti 0711 311 454 atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Ya, pemirsa, kesehatan mental remaja di Indonesia menjadi isu yang krusial di mana survei di tahun 2022 menemukan 34,8% remaja mengalami masalah kesehatan mental setara dengan jutaan jiwa. Masalah ini dipicu oleh banyak hal, diantaranya adalah tekanan sosial, akademik, digital, serta faktor seperti perundungan dan dampak pandemi. Kita akan bahas bersama kali ini dalam tema stigma versus realita. Kenapa anak muda malu ke psikiater? Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Dr. Anovi Rarum Emet SC, spesialis kedokteran jiwa. Dokter spesialis kedokteran dari Rumah Sakit Permata Palembang ya dok ya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya di TVRI Sumatera Selatan ya dok ya. Ini menarik, kita akan bahas mengenai salah satu isu yang juga sering dibahas di kalangan generasi muda saat ini, yakni mental health. Stigma versus realita, kenapa anak muda malu ke psikiater. Tapi sebelum kita ke tema, angka-angka terkait dengan gangguan mental katakanlah kejiwaan untuk anak-anak generasi muda ini ternyata besar sekali ya dok. Apa sih sebenarnya penyebabnya? Kalau dari yang dijelaskan tadi di awal ya, berapa tadi? 34,8%. 34,8% itu kan merupakan angka yang lumayan ya, atau bisa dilihat dari jurnal terbaru yang pernah saya baca itu 1 dari 5 orang anak remaja sampai dengan dewasa muda di Indonesia itu mengalami gangguan mental, tapi dari 1 sampai dari 5 itu hanya sedikit yang mampu ke layanan kesehatan kayak gitu. Nah, untuk penyebabnya sendiri kan itu kalau gangguan mental itu tidak bisa disebabkan oleh satu penyebab, karena itu holistik, dari mulai pola pengasuhan, genetik, terus lingkungan, beban sosial, terus misalnya ada trauma pembulian, kan itu menjadi distress tersendiri untuk anak-anak muda zaman sekarang. Terus ditambah lagi dengan zaman sekarang itu semuanya serba cepat, informasi serba cepat berganti, terus media sosial serba cepat, terus di media sosial juga sekarang seperti harus sempurna. Nah, itu kan menjadi tekanan sosial dan menjadi beban sosial tersendiri bagi anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kayak mereka biasa membandingkan diri mereka dengan orang lain. Kok rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, ibaratnya itu kayak gitu. Jadi role modelnya begitu ya? Nah iya. Baik dok, ini berbicara mengenai stigma versus realita, kenapa anak muda malu ke psikiater. Sebenarnya bukan hanya anak muda ya, kalau stigma di kita saat ini dari dulu sih maksudnya, ketika seorang ke psikiater itu ternyata biasanya ini dikategorikan ada yang tidak benar begitu ya, kurang apa ya, kalau istilahnya itu ada yang tidak benar dan nggak waras begitu ya dok ya, menuju ke arah gangguan jiwa ya begitu ya dok ya. Ini stigmanya, stigma yang ada seperti itu. Nah apalagi saat ini tuh justru bukan hanya orang dewasa, tapi justru anak muda yang sudah membutuhkan psikiater. Nah komentar dokter seperti apa? Kalau di zaman sekarang kan ya, tadi karena interaksi sosial di media sosial tinggi sekali, terus informasi digital lebih mudah dicapai kayak gitu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu lebih bisa membaca, lebih banyak membaca, lebih banyak tahu. Terus konten-konten media sosial tentang gangguan mental itu sendiri bertebaran, seperti misalnya apa sih depresi itu, apa sih burnout itu, anxiety itu seperti apa. Nah, mulai dari situ kan mereka mencari tahu, ataupun kalau anak-anak zaman sekarang itu biasanya merelatekan diri sendiri dengan apa yang mereka baca kayak gitu, atau misalnya bisa terjadinya self diagnosis.
tiba-tiba bilang, oh aku depresi ya, padahal ternyata nggak semudah itu mendiagnosis depresi. Terus, oh aku OCD ya, kayak gitu. Ternyata kan nggak semudah itu untuk mendiagnosis OCD atau yang NPD ya. Nah ya, atau yang zaman sekarang dikit-dikit orang egois sedikit atau nggak punya empati dikit, kamu itu NPD. Nah, padahal kan untuk mendiagnosis gangguan kepribadian itu butuh assessment yang panjang. Nggak cuma sekali ketemu, kita bisa ketemu, oh dia ternyata NPD ya, atau ngelihat temen kita kayak gitu yang dilihat itu sama dengan yang kita baca, dia nih kayaknya NPD, enggak kayak gitu. Karena membutuhkan pemeriksaan yang holistik, menyeluruh, dan assessment yang dilakukan oleh profesional sendiri. Observasi juga dilakukan ya dok ya. Ini menarik dok, kalau berbicara mengenai tentang anak muda yang saat ini sedang diterpa isu katakanlah gangguan mental, katakanlah seperti itu ya dok. Gangguan mental untuk anak muda itu sekarang menjadi isu yang trending topik katakanlah begitu. Nah ini dibalikin lagi nih kalau misalnya kita flashback ke belakang nih, di zaman-zaman kita dulu ya, kakak-kakaknya ini kok sama sebenarnya untuk usia katakanlah 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun sampai dengan 18 lah, ini usia-usia masa-masa remaja menuju dewasa muda. Ini kan sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi itu sama dengan yang dihadapi sama yang senior-seniornya terdahulu begitu, dengan yang pendahulu-pendahulu sebelumnya. Di usia yang sama, kemudian juga permasalahan sama, sekolah paling, pendidikan, percintaan, cinta monyet, kemudian juga tekanan dari keluarga, lingkungan keluarga sama. Tapi pada kenyataannya dulu itu kita jauh sekali, maksudnya kita jauh sekali untouchable kalau kita mau ke psikiater, kalau misalnya kita sedang sedih, ya sudah sedih hari ini, besok main lagi begitu kan maksudnya. Nah kalau sekarang itu kok anak-anak muda ini sudah lebih lebih membutuhkan begitu psikiater. Padahal sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi ini mungkin kalau menurut kita sama dengan yang kita hadapi dulu begitu. Bagaimana dokter? Mungkin dari kapasitas mental ya, kapasitas mental orang zaman dahulu berbeda dengan kapasitas mental anak zaman sekarang. Mungkin di zaman dahulu itu hidup lebih sederhana ya, enggak sekompleks zaman sekarang. Terus ritme juga lebih lambat di zaman dahulu. Terus tekanan sosial juga terbatas, media sosial juga terbatas kan di zaman dahulu. Lingkungan itu kecil, paling lingkungan keluarga, tetangga kayak gitu. Dan stres itu tetap ada. Misalnya adanya stres ekonomi ataupun konflik sosial. Tapi distraksinya itu nggak sebanyak sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang itu kan lebih dituntut untuk hidup serba cepat, terus bersaing secara global, kayak gitu. Terus banjir informasi di media sosial juga kan. Terus yang paling penting itu adalah harus tampil selalu sempurna dibandingkan dengan orang lain. Itu kan untuk tampil sempurna itu kan menjadi beban tersendiri bagi, ya, dok, ya? Nah, menjadi beban tersendiri. Terus beban mentalnya kan juga jauh lebih kompleks dibandingkan dengan zaman dahulu ya. Karena zaman dahulu kan nggak ada dikit-dikit selfie atau hello guys kayak gitu kan nggak ada ya. Jadi banyak yang dilihat, banyak juga yang dipikirin kalau anak-anak zaman sekarang ya kayaknya ya dok ya. Yang itu ternyata memberikan dampak terhadap kesehatan mental. Mungkin itu juga salah satunya. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami melalui pesan singkat. Ini ada dari 0822 8723 sekian-sekian. Halo Kak, saya mau tanya bagaimana mengetahui seorang mengalami gangguan kejiwaan dari sikap dan perilakunya sehari-hari, dan apakah setiap seseorang mengalami gejala gangguan kejiwaan dapat diatasi secara mandiri? Silahkan dok. Oke, baik, itu pertanyaannya apakah bisa dilakukan secara mandiri dan ciri-cirinya seperti apa ya? Iya. Ini untuk gangguan jiwa itu kan spektrumnya luas, dari baik yang ringan ataupun yang berat. Dari yang ringan itu kan misalnya kayak gangguan cemas ataupun insomnia atau depresi ringan. Kalau gangguan jiwa berat itu udah seperti skizofrenia kayak gitu, gangguan depresi berat dengan gejala psikotik itu kan udah gangguan jiwa berat. Nah kalau untuk ciri-ciri
ketika kamu merasa tidak berfungsi pada kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di pekerjaan, hubungan interaksi relasi dengan sosial, terus adanya gangguan tidur, terus misal mimpi buruk secara terus-menerus kayak gitu, atau adanya sedih yang lebih dari 2 minggu terus-terusan kayak gitu. Nah, itu sudah membutuhkan profesional. Jadi untuk mengatasi sendiri itu mungkin yang perlu dilakukan ketika kamu mengalami kelelahan emosi kayak gitu, kayak capek nih kayak gitu, terus banyak beban pikiran, mungkin pada awalnya bisa bercerita dengan orang lain, tapi ketika sudah mengganggu fungsi sehari-hari itu tidak bisa dilakukan dengan secara mandiri, dan itu membutuhkan profesional untuk menggali lebih lanjut nih gejala apa sebenarnya yang terjadi pada orang tersebut. Kemudian kalau misalnya kesehatan mental ini yang harus mulai kita waspadai itu di usia berapa, Dok? Karena kan kalau misalnya orang tua melihat anaknya dari SMP itu ke SMA itu si anak ini masih terlihat kecil begitu ya di mata anak-anak begitu. Pokoknya apa yang dilakukannya itu semuanya masih dianggap sebagai tindakan yang dilakukan oleh anak-anak begitu. Padahal mungkin mereka sudah punya pemikiran sendiri dan lain sebagainya. Si orang tua tidak tahu bahwa beban yang dirasakan oleh anak itu cukup berat begitu. Nah, sebenarnya usia berapa yang harus mulai diperhatikan tentang kesehatan mental untuk remaja? Kalau untuk remaja sendiri kan, kalau menurut WHO sendiri remaja itu dimulai dari usia 10 tahun. Jadi 10 tahun itu SD ya. Dimulai dari SD, lihat pola perilaku anaknya seperti apa, apakah ada perubahan emosi atau misalnya penurunan prestasi dari anaknya, yang misal nih anaknya dulunya anak yang ceria, tiba-tiba pulang ke rumah selalu murung, ngunci diri di kamar, nggak mau keluar kamar. Terus anaknya yang biasanya sering main dengan teman-temannya, tiba-tiba anaknya tidak mau lagi berinteraksi sosial dengan teman-temannya kayak gitu. Nah, itu harus menjadi warning nih dari orang tua kayak gitu. Ada apakah dengan anak saya yang dulunya nurut, terus tiba-tiba anaknya menjadi emosinya meledak-ledak kayak gitu. Nah, itu orang tua harusnya sudah mulai nih, oh ada yang salah nih sama anak saya butuh bantuan profesional. Karena ketika sudah tidak bisa karena mendeteksi secara dini itu lebih mudah dibandingkan ketika datang sudah pada fase yang parah kayak gitu. Kalau di fase dini kan kita lebih mudah untuk mengobatinnya. Fase parahnya adalah ketika sudah mengalami gangguan jiwa berat. Misal nih kayak yang orang-orang biasa tahu ya, orang-orang yang di jalanan tiba-tiba ketawa sendiri. Gawat ya kalau ketawa sendiri ya. Terus ngomong sendiri, atau orang-orang yang jalan di pinggir jalan kayak gitu kan yang biasa kita lihat di jalanan kayak gitu. Dianya yang ngambil-ngambil sampah, bajunya robek, telanjang, berjalan di lingkungan, nggak ada malu kayak gitu. Itu kan udah mengalami gangguan jiwa berat, dan itu harus ditanganin lebih mendalam dan nggak bisa sebentar. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Hari ini Halo Dokter mengajak Anda untuk membahas mengenai stigma versus realita, kenapa anak muda malu ke psikiater. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal,
agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut. Di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa, itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih akan kita bahas mengenai stigma versus realita, kenapa anak muda malu ke psikiater. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat ke 0823 1198 1790. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0878 978 sekian-sekian. Halo dok, saya mau tanya apakah bertambahnya jumlah penderita gangguan mental pada saat ini adalah akibat dari kesadaran masyarakat akan penyakit mental meningkat atau tekanan masyarakat yang lebih besar. Kemudian terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkat ini dari 0895 4234 sekian-sekian. Apa sih sebenarnya peran seorang psikiater dan kenapa untuk anak muda harus mengenalinya? Terima kasih sudah bergabung. Silakan dokter, mungkin penanya yang pertama. Untuk jawaban yang pertama mungkin keduanya ya. Dari jawaban yang pertama itu kenapa sekarang gangguan mental itu kayak meningkat? Karena kan banjirnya informasi mengenai gangguan mental itu sendiri, dan kesadaran diri dari masyarakat, mungkin ya dari anak-anak muda ataupun orang dewasa muda juga lebih meningkat dibandingkan di zaman dahulu. Orang sudah lebih mengenal sekarang kayak ke psikiater itu bukan hanya untuk gangguan jiwa berat, tetapi gangguan jiwa ringan pun itu memang ranahnya atau kompetensi dari psikiater itu sendiri. Dan gangguan tidur pun hal tersebut merupakan kompetensi dari psikiater. Jadi memang sebenarnya hal-hal yang sepele itu sebenarnya bisa memunculkan gangguan kesehatan mental, begitu ya dok ya? Iya. Baik, dok, kalau misalnya kita melihat bahwa memang kan ini kalau menyasar ke anak muda katakanlah seperti itu. Nah, anak-anak muda ini biasanya yang sudah berkonsultasi, apakah memang atas kesadaran sendiri datang untuk mengkonsultasikan dirinya, atau sebelumnya dia memang sudah berkonsultasi kepada orang tua dan lain sebagainya, sehingga akhirnya orang tua yang mengarahkan ke psikiater? Biasanya mereka malah orang tuanya tidak tahu. Untuk berobat ke psikiater, karena yang pertama paling ditakutin oleh anak-anak muda zaman sekarang itu ada labeling atau judgement dari orang sekitar. Karena biasanya judgement itu berupa nanti nih cerita ke orang tua
kayaknya kamu lebay deh, kayaknya nggak segitu deh yang kamu rasain, atau kamu kayaknya kurang iman deh, atau kayaknya kamu harus lebih banyak ibadah. Padahal kan tidak sesimpel hal tersebut kayak gitu. Jadinya kalau anak-anak muda justru mereka sudah sekarang dipermudah dengan telemedicine, itu sudah konsul terlebih dahulu ke psikolog kayak gitu, tapi tidak merasa membutuhkan lebih karena sudah mengganggu fungsi sehari-hari, makanya mereka ke psikiater kayak gitu. Oh, jadi justru orang tuanya pada tidak tahu ya, Dok? Biasanya itu pada anak-anak muda orang tuanya nggak tahu malah kayak gitu, malah mereka perginya diam-diam. Nanti setelah dari psikiater kayak gitu kan, karena pengobatan psikiatri itu tidak bisa dengan obat aja, tidak bisa dengan psikoterapi aja, karena pengobatannya itu holistik, butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Apalagi kalau anak muda itu sangat butuh lingkungan keluarga, karena kan tempat tumbuh mereka kan di keluarga. Jadi keluarga itu bantu menjadi support system yang baik untuk anak itu. Support system yang baik di sini mungkin bisa jadi tempat cerita anaknya, atau ibunya menjadi pengingat jadwal alarm minum obatnya, atau misalnya melihat anaknya sudah menimbulkan gejala yang baru, ibunya lebih aware terhadap anaknya kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kasihan juga ya anak-anak muda yang datang sendiri ke psikiater tanpa orang tua tahu, artinya mereka katakanlah menanggung bebannya sendiri begitu ya, Dok? Nah iya, tekanan beban sosial yang mereka hadapin itu lebih tinggi kayak gitu dibandingkan anak-anak yang mampu mengekspresikan emosinya sendiri. Kalau dari katakanlah anak-anak muda yang sudah berkonsultasi nih, yang sudah berkonsultasi ke Dokter Anovi, apa sih yang melatar belakangi kesamaan di antara remaja-remaja yang sudah berkonsultasi ini, permasalahan yang mereka hadapi itu latar belakangnya apa? Apakah mungkin pernah sama-sama perundungan, atau keluarga tidak harmonis, atau dari mohon maaf ini ekonomi yang tidak terlalu mampu, atau seperti apa sih kesamaan yang paling banyak yang sedang mengalami masalah mental saat ini itu sebenarnya kalangan yang seperti apa, Dok? Kalau untuk saat ini yang paling banyak itu adalah korban perundungan, korban perundungan, terus ditambah lagi misalnya anak-anak yang punya dysfunctional family, dia ada di satu keluarga tapi keluarga tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Orang tuanya ada tapi tidak merasakan kehadiran orang tuanya, terus melihat kedua orang tuanya sering berantem kayak gitu, itu kan menjadi beban tekanan tersendiri bagi anaknya. Anaknya mau cerita ke orang tuanya seperti itu, terus anaknya jadinya menyimpan sendiri permasalahannya baik di sekolah ataupun di rumah. Lama-lama kan diibaratkan orang yang menyimpan sendiri permasalahannya itu kayak menaruh air di dalam baskom. Lama-kelamaan akan penuh kan, ketika penuh itu dia tidak bisa menanggung beban ataupun kelelahan mental itu sendiri, yang lama-lama akan seperti bom waktu yang meledak, dan itu yang menimbulkan gejala biasanya. Jadi memang alangkah baiknya jika orang tua mengetahui kondisi anaknya sebenarnya seperti apa ya, Dok? Iya, seharusnya orang tua bisa mengetahui perilaku anaknya setiap hari dan perubahan apa yang terjadi di anaknya. Dan orang tua juga mulai harus menyadari bahwa mereka sendiri juga harus berkaca terhadap diri sendiri. Apakah saya sudah memberikan role model yang baik untuk anak saya kayak gitu. Apakah memang lingkungan keluarga juga sudah cukup nyaman untuk ditinggali begitu ya, Dok? Atau anak merasa bahwa rumah itu merupakan secure base bagi anak, tempat yang aman dan tempat yang nyaman. Ketika mereka tidak merasa itu merupakan tempat yang aman dan tempat yang nyaman, mereka akan mencari secure base di luar, mencari validasi dari dunia luar, atau menggantinya dengan mungkin seperti dengan obat-obatan terlarang, dengan pergaulan bebas. Itu kan merupakan istilahnya itu
mencari coping mechanism yang lain kayak gitu. Jadi memang ternyata over informasi itu juga menimbulkan masalah mental kalau misalnya kita tidak kuat mental begitu ya, Nah, dokter? iya, seharusnya kan kita bisa menfilter mana informasi yang bisa kita tampung, mana yang tidak bisa kita tampung. Ketika kita over informasi yang masuk, itulah yang akan menjadi overthinking. Baik, dok, kalau untuk penanganan sendiri terhadap anak muda, katakanlah remaja nih, masalah perundungan, kemudian juga masalah-masalah yang mereka hadapi sekarang, overthinking dan lain sebagainya, itu apakah sama penanganannya dengan untuk ketika menangani kasus orang dewasa? Kalau untuk gangguan mental sendiri kan ya, untuk penanganannya itu secara sama ya. Tapi kan kalau pada anak-anak kayak gitu mungkin sangat dibutuhkan kolaborasi dengan orang tuanya sendiri. Nah, kalau untuk orang dewasa yang secara lebih matur dibandingkan anak-anak kan mungkin dengan psikoterapi dan dengan psikofarmaka itu akan mampu lebih mudah diobatin kayak gitu. Tapi kalau anak-anak kan sangat perlu bantuan dari guru di sekolahnya, terus bantuan dari teman-temannya, bantuan dari orang tuanya sendiri kayak gitu. Di samping mereka mendapatkan terapi, psikoterapi dan psikofarmaka sendiri. Jadi memang dukungan orang tua itu sangat penting sekali ya untuk mempercepat pengobatan. Bayangkan kalau misalnya anak-anak yang pergi sendiri ke psikiater, kemudian juga diam-diam orang tuanya tidak tahu betapa susahnya, dia harus berada di fase penyembuhan begitu ya, dok ya. Jadi dia harus berusaha sedemikian rupa untuk bisa berjuang sendiri. Ya, betul sekali, berjuang sendiri. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami usai jeda berikut. Halo Dokter masih akan kembali. Dari koi saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternak ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, dan nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya 3, betinanya 1, udah netes 3 hari, 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoian di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Seiring perkembangan teknologi dan menghadapi era digital, TVRI Sumatera Selatan terus berupaya beradaptasi dengan teknologi terkini. Penggunaan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming menjadi salah satu strategi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kebutuhan informasi yang semakin dinamis menjadikan TVRI Sumatera Selatan terus berkembang dengan menghadirkan berbagai program yang menarik dan bermanfaat. Sebagai media penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Dengan komitmen untuk terus berkembang
dan beradaptasi dengan zaman, TVRI Sumatera Selatan akan tetap menjadi sumber informasi terpercaya serta media pelestari budaya lokal bagi generasi mendatang. Sehingga TVRI Sumatera Selatan siap mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Selatan untuk menyukseskan Sumsel maju terus untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dalam Halo Dokter masih kita ajak Anda untuk membahas mengenai tema hari ini, yakni stigma versus realita. Kenapa anak muda malu ke psikiater, bersama Dr. Anovi Rarum MSc, spesialis kedokteran jiwa, Rumah Sakit Permata Palembang. Baik, dokter, ini kita berbicara mengenai stigma ini. Memang apakah saat ini kalau melihat beban yang dihadapi oleh anak-anak muda, juga kasihan juga ya kalau misalnya kita memandang atau juga melihat dengan sebelah mata begitu ya. Kita masih mengatakan bahwa kita juga dulu tidak seperti itu, tidak butuh psikiater melewati hari-hari. Mungkin tekanan mereka saat ini berbeda. Artinya harus ada paradigma yang berubah begitu, stigma yang berubah, bahwa mungkin tekanan saat ini tuh lebih kompleks, sehingga anak-anak muda memang tidak dipersiapkan mentalnya dari kecil untuk menghadapi hal tersebut dengan tekanan yang berbeda juga. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan pesan singkat ini di 0812 1168 sekian-sekian. Dari Fitri, kapan sebaiknya kita berkonsultasi ke psikiater terkait kesehatan mental? Apakah ada taraf-taraf tertentu? Karena pada langkah pertama seringkali disarankan ke psikolog terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah selesai berkonsultasi, bagaimana seorang pasien sebaiknya mempertahankan konsistensi praktek yang disarankan tersebut, mengingat terkadang dalam prosesnya moodnya bisa naik turun. Nah, maksudnya takut balik lagi begitu. Gejala-gejalanya seperti apa, Dok? Kalau yang pertanyaan pertama tadi kan ya, kapan itu sama aja kayak kapan harus ke psikolog dulu, kapan harus ke psikiater kayak gitu. Kalau kamu butuh curhat lebih dalam kayak gitu, ataupun butuh terapi bicara atau konseling atau tes psikologi, kamu boleh ke psikolog terlebih dahulu. Tapi ketika kamu sudah merasakan adanya gejala yang mengganggu fungsi sehari-hari, diharapkan kamu bisa langsung ke psikiater, karena kan itu kamu tidak bisa menjalankan fungsi kamu sebagaimana mestinya yang seharusnya berjalan seperti biasa. Itu berarti gangguan yang sudah kamu alamin itu sudah mengalami gangguan yang berat seperti itu. Jadi memang kalau tergantung keperluan kita seperti apa, begitu ya, Dok ya. Terus juga bagaimana caranya agar katakanlah penyembuhan ini sudah sembuh, terus balik lagi, takutnya dikhawatirkan bisa balik lagi ke gejala-gejala awal pada saat moodnya naik turun begitu, Dok. Nah, kalau gangguan mental itu sendiri kan bukan kayak orang dengan sakit demam, minum obat sehari atau minum obat langsung terus demamnya turun. Kan butuh proses yang panjang. Kalau saya bilang ke pasien itu, dan prosesnya itu nggak sebentar, dan sebagai pasien juga kita juga harus konsisten. Nah, itu konsisten itu yang paling diperlukan untuk orang dengan diagnosis gangguan mental. Karena ketika kita saja tidak konsisten terhadap terapi, setiap harinya kan kita akan menghadapi stres. Di stres itu tidak bisa dipungkiri akan kita hadapin setiap harinya. Ketika orang tidak dengan gangguan mental, mereka bisa menghadapi di stres itu dengan secara adaptif. Nah, tapi orang dengan gangguan mental sendiri itu mereka sudah kepribadiannya itu sudah rapuh istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi lebih mudah ketika mendapatkan distres untuk timbul gejala kayak gitu. Yang diperlukan yang pertama adalah konsisten, itu yang paling penting, dan selama menjalankan terapi itu harus sabar. Jadi tidak bisa sekali datang kemudian bisa sembuh begitu, tidak ya, Dok? Harus berkali-kali, dan juga pengobatannya juga tidak dalam kurun waktu yang
sebentar tapi harus konsisten begitu ya dok Nah ya? iya, kalau untuk gangguan depresi sendiri kan pengobatannya itu menurut guideline-nya itu adalah 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama itu akan dievaluasi terlebih dahulu sampai dengan 6 bulan sampai dia dikatakan bebas gejala. Kalau gangguan jiwa itu sembuhnya itu ada sembuh klinis, hilang gejala, atau sembuh sosial, dia bisa berfungsi kembali ke lingkungan sosialnya. Nah kalau gangguan jiwa itu yang diharapkan ada sembuh klinis dan sembuh sosial. Jadi sudah bisa beraktivitas dengan iya. normal begitu ya dok ya. Dok kalau misalnya pemirsa ingin berkonsultasi begitu dengan dokter Anovi, kemana bisa dijumpai? Oke, saya bisa dijumpai di Rumah Sakit Permata di hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 15 sampai 17. Di Rumah Sakit Muhammad Husin itu dari pagi dari jam 8 sampai dengan 10 itu di Geraha Eksekutif, dan atau di Apotik Kimia Farma Rosarum itu di pukul 18 dari Senin sampai dengan Sabtu. Baik, dokter kalau di Rumah Sakit Mata apakah ada Rumah Sakit Permata apakah ada paket-paketnya yang bisa apa ya mengakomodir katakanlah begitu kesehatan mental anak muda, ataupun juga ada program tertentu begitu untuk konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan mental generasi muda ini dok? Kalau untuk program yang untuk kesehatan mental itu sendiri itu sepertinya Rumah Sakit Permata belum ya ada programnya. Kalau untuk program yang sekarang sedang ada di Rumah Sakit Permata itu adalah Special Care Price layanan hemodialisis, itu paket dialisis paket dialisis ginjal, terus ada paket MCU Hari Merdeka, medical check up kapan saja di Rumah Sakit Permata itu hanya dengan harga 179.000. Terus paket USG Merdeka hanya dengan harga 323.000 ya. Nah sama ini ada paket persalinan SC mulai dari harga 15 juta. Jadi ini juga apa ya, pemirsa di rumah nih anak-anak mungkin menunggu, mudah-mudahan nih Rumah Sakit Permata nantinya ke depan membuat program begitu ya untuk menangani kasus-kasus kesehatan mental begitu ya dok itu ya. Bisa dijadikan ide ya untuk marketingnya Rumah Sakit Permata. karena ternyata apa ya berkaitan dengan kesehatan mental ini tidak mudah, tidak murah, dan tidak sebentar begitu ya dok ya. Nah, benar. Jadi apabila kalau ada Rumah Sakit Permata bisa mengakomodir satu program gitu alangkah baiknya. Jadi apalagi ini anak-anak muda, anak-anak remaja yang bingung nih saya harus kemana ya, ini bisa dijadikan solusi. Dan kesehatan mental itu juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oh, jadi iya. jangan takut bagi pengguna BPJS Kesehatan, rumah sakit yang mengampu bisa menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat ke psikiater, itu silahkan digunakan menggunakan BPJS Kesehatan. Oke. Dok, kita kembali ke tema yakni stigma versus realita, kenapa anak muda malu ke psikiater. Apakah menurut dokter memang anak muda itu sebenarnya malu di labeling bahwa kalau ke psikiater tuh orang gila begitu loh dok. Tidak hanya anak muda saja sebenarnya ya, orang dewasa juga takut seperti itu, takut ketahuan orang kalau ke psikiater gitu ya dok ya. Pakai masker atau pakai cadar. Iya pakai cadar, takut terlihat oh ini masuknya ke rumah psikiater. Oh kenapa ya? Poli jiwa udah ketakut. Poli jiwa. Nah itu gimana dok? Maksudnya untuk juga memberikan informasi kepada pemirsa bahwa ya kalau misalnya butuh kenapa tidak begitu, ke psikiater belum tentu gila begitu ya dok? Iya. Jadi kan seharusnya mulai menormalisasi bahwa ke psikiater itu bukan merupakan hal yang tabu, atau ke psikiater itu sama kayak kamu ketika sakit gigi kamu harus pergi ke dokter gigi. Nah jadi terus mulailah mengerti bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. WHO sendiri itu mendefinisikan sehat itu adalah kesejahteraan, well-being. Well-being itu dari 3 aspek utama dari WHO sendiri, yaitu bukan hanya sehat fisik,
sehat mental dan sehat sosial. Fisik itu tidak ada kelemahan dari fisik, sehat mental dari kesehatan mentalnya sendiri. Sehat sosial mampu menjalani hubungan relasi dengan lingkungan sosialnya. Berarti kan di sini sudah jelas ya. Jadi mulailah menormalisasi bahwa orang ke psikiater itu bukan karena dia kurang iman, tapi percayalah orang yang ke psikiater itu ibadahnya itu jauh lebih sering dibandingkan orang yang belum tentu ke psikiater. Jadi dia sudah mencoba dengan ibadahnya sendiri tapi masih ada yang salah terhadap diri saya, masih mengganggu fungsi sehari-hari kayak gitu. Nah, dan dia itu udah butuh pertolongan sebagai orang-orang di sekitar kayak gitu ya. Seharusnya lebih tidak judgement. Yang pertama, jangan menghakimi karena terbiasa ya Indonesia main hakim sendiri. Nah itu. Terus yang kedua, dengarkan, cukup dengarkan dan hadir ketika misal teman ataupun keluarga. Dengan kehadiran itu merupakan sebuah support yang besar untuk bagi orang dengan gangguan mental itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita memisahkan antara seorang ini butuh psikiater atau seorang ini butuh hanya teman curhat, hanya untuk didengarkan begitu, Dok? Nah, yang saya bilang sejak awal, ketika dia sudah mengalami disfungsi sehari-hari, misalnya pada saat kerja itu kerjaannya berantakan, terus kerjaannya enggak selesai-selesai, atau berhari-hari tidak tidur, nafsu makannya kurang, terus sudah mulai tidak percaya diri, ngerasa rendah diri, enggak optimis, terus dianya juga ada yang sampai ekstrim, ada pikiran pengen mengakhiri hidup. Nah itu kan dia seharusnya sudah butuh bantuan untuk ke profesional. Jadi memang harus segera sedini mungkin ya, Dok ya? Iya, karena mendeteksi dini itu lebih mudah dibandingkan ketika datang sudah dalam fase yang parah atau sudah gangguan berat. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami. Halo Dokter masih akan kembali. Disinilah kami berdiri, mengabarkan yang positif, mewartakan semangat, menyatukan cerita rakyat jadi inspirasi bangsa. Karena kemajuan tak pernah datang sendiri. Ia tumbuh bersama suara, wajah, dan semangat kita semua. TVRI Sumatera Selatan, bersama maju, bersama menginspirasi. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo.
di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih akan kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema yakni stigma versus realita. Kenapa anak muda malu ke psikiater? Sebenarnya realita ya dok ya? Bukan stigma. Bukan stigma. Seharusnya nggak harus jadi stigma kan ya, di zaman sekarang. Seharusnya udah menjadi awareness atau kesadaran diri sendiri di setiap orang seharusnya. Iya, jadi memang ternyata anak-anak muda itu ya harus kita sadari mereka tekanannya hidup di zaman yang serba cepat, serba dituntut sempurna, kemudian juga banyak contoh over informasi, jadi terlalu banyak yang dipikirkan ya. Iya, jadi tidak mampu menfiltrasi mana yang harus saya masukin ke pikiran, mana yang harus saya buang. Jadi overthinking juga begitu ya dok ya. Ini juga harusnya menjadi PR kita bersama, tidak hanya generasi muda, tetapi juga yang ada di sekelilingnya itu punya peran penting. Seperti apa dok agar katakanlah si anak-anak muda ini punya kesehatan mental yang baik, katakanlah begitu ya, sehingga mereka bisa ya membentengi dirinya lah dengan upaya yang ada begitu yang mereka miliki. Kalau untuk orang sekitarnya ya, kalau untuk orang sekitarnya itu ketika misal nih temen kamu cerita kayak gitu, cukup dengan dengarkan, jangan hakimi kayak gitu. Dengan adanya kehadiran kamu di samping dia itu merupakan suatu bentuk dukungan yang besar buat dia. Nah, dan ketika kamu merasa bahwa gejala yang dia alamin itu sudah berat, sarankanlah untuk langsung ke profesional. Gitu. Ya khawatirnya memang tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa kalau misalnya bilang mama sepertinya saya butuh ke psikiater, masih kecil, memangnya ngapain ya kan begitu kan? Iya mama ngapain? Apa sih beban kamu ya kan kayak gitu? Apa sih ya kan orang tua kan cenderung kayak gitu. Apa sih beban kamu? Kamu masih anak-anak kayak gitu. Beban mama lebih berat. Pikirin kamu. Baik, apakah ada yang ingin bergabung bersama kami di 0711 311 454? Baik, kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Ruli. Ibu Ruli. Baik Ibu Ruli, apa kabarnya Bu Ruli? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Bu Ruli. Silakan pertanyaannya Bu Ruli. Iya. Ya, makasih Mbak ya. Siap, silakan Bu. Assalamualaikum Mbak Dokter. Waalaikumsalam. Saya numpang tanya Mbak ya. Kenapa sekarang banyak pasangan yang dia nikah ya karena dia nikah ya karena cinta sama cinta ya, namanya sama-sama suka gitu. Tapi setelah berumah tangga kok banyak sekarang perceraian yang suka sekali berdebat, seorang istri selalu menjatuhkan si suami, seolah-olah kalau diomong misalnya diberi nasihat gitu kan, mereka merasa yang si istri merasa dia lebih pintar, lebih hebat, lebih segala, yang si suami jadi kadang-kadang banyak diam gitu. Nah, terkadang ada juga dari suami yang seolah-olah merasa, aku suami, kamu kan seorang istri harus begini. Nah, itu bagaimana cara untuk memberikan penjelasan kepada kalau ketemu pasangan yang begitu. Mohon penjelasannya. Makasih Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju sudah bergabung bersama kami. Ini tadi mungkin ini NPD nih bener nih, ini NPD. Udah langsung tuh. Iya benar. Ini nih NPD nih udah. Maunya menang sendiri nih. Maunya menang sendiri nih. Terus mungkin ya di zaman sekarang kayak gitu kan ya nggak bisa disamain dengan zaman yang dulu. Kalau di zaman dulu yang fokus bekerja itu adalah laki-laki. Kalau di zaman sekarang adalah perempuan juga lebih banyak bekerja dibandingkan laki-laki.
kayak katanya tuh emansipasi wanita. Tapi kayak yang pertanyaan Ibu tadi tuh itu mungkin intinya dari pertanyaan itu adalah bagaimana komunikasi dari suami dan istri itu sendiri. Sebenarnya terkadang suami dan istri itu hanya membutuhkan komunikasi dua arah. Atau misal nih istri punya keterbatasan, tidak mampu untuk mengekspresikan emosinya. Jadi ada kesalahan dari suami, oh ya udahlah daripada aku ngomong sama dia kayak gitu, nantinya akan menimbulkan amarah, suami tidak terima kayak gitu. Terus si suami lagi melihat perilaku istri, hal yang sama dipikirkan, kan itu nggak dapat match kan ya antara suami dan istri kayak gitu. Bagaimana menjalin komunikasi dua arah, semuanya itu harus dikomunikasikan dari hal kecil sampai dengan hal besar. Mungkin ketika mereka sama-sama membangun rumah tangga, kan rumah tangga, ada rumah dan ada tangga. Kalau laki-lakinya rumah, istrinya tangga. Kalau istrinya tangga, suaminya rumah. Kan nggak mungkin rumah tangga itu hanya ada tangganya aja, nggak mungkin kan rumah tangga itu hanya ada rumahnya aja, kan berdua kayak gitu. Jadi sama-sama berjalan beriringan agar bisa berbicara dengan menurunkan ego masing-masing. Mungkin itu ya. Karena kan misal tadi kayak kata ibunya, satunya mau menang sendiri, satunya men-share aibnya lewat sosial media, kan itu kan nggak kelar. Jadi duduk bareng-bareng, bagaimana komunikasi tanpa emosi. Nah, mencobalah untuk belajar bagaimana seharusnya mulai berkomunikasi secara asertif kayak gitu. Misalnya nih ngomong dengan suami kayak saya ini sebenarnya enggak suka dengan cara kamu kayak gitu. Lebih enakan mana dengan cara dengan komunikasi asertif yang seperti ini. Tadi sepertinya yang kamu lakukan itu menurut saya salah kayak gitu. Tapi saya masih bisa menerimanya. Tapi apakah kamu bisa untuk merubah hal tersebut kayak gitu, atau kita cari yuk solusinya sama-sama. Nah, lebih enakan mana, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua ya. Karena kan orang Sumatera kan biasanya berbicara itu to the point. Berbeda dengan ketika dengan orang Jawa. Kayak gitu. Jadi to the point ya dok ya? Iya, jangan tidak ada kata pengantar. Langsung ke permasalahannya. Yang biasanya menimbulkan masalah baru. Iya, menimbulkan, nggak selesai kan masalah pertama, terus ada masalah lagi. Baik, dok, ini kira-kira apa yang dokter sampaikan kepada katakanlah anak-anak muda, bahwa ketika mereka merasa tidak nyaman, mereka sudah merasa butuh pertolongan, mereka harusnya segera mengajak orang tuanya berbicara dan maksudnya memberikan pemahaman bahwa saya ini butuh ditangani secara serius ke psikiater begitu. Karena memang kalau dibiarkan berlarut-larut aktivitasnya tidak optimal dan nantinya dikhawatirkan juga bisa semakin parah begitu ya dok ya. Apa langkah yang bisa dilakukan dok? Sebagai orang tua sendiri ya, jadilah tempat yang aman untuk anak-anak kalian di rumah. Jadi ketika anak itu bercerita, jangan langsung menghakimi, jangan langsung menjudge. Misal itu kan cuma yang kamu rasa kayak gitu, atau sebenarnya itu cuma ada di pikiran kamu. Coba dengarkan dengan seksama apa yang anak rasain, karena kan kita perlu memvalidasi emosi dari anak-anak itu sendiri agar mereka merasa didengarkan dan mereka merasa punya tempat yang aman, yaitu orang tuanya sendiri, tanpa mereka mencari tempat aman lain di luar kayak gitu. Nah, itu untuk orang tua ya. Kalau untuk anaknya sendiri, ketika mulai merasakan ada hal yang salah terhadap diri sendiri, itu berbicaralah dengan baik-baik kepada orang tua bahwa saya sudah lama nih mengalami hal tersebut.
Terus ini yang saya rasain sampai mengganggu dari kehidupan sehari-hari saya seperti itu. Jadi kesehatan mental itu juga bukan hanya milik orang dewasa, tetapi juga dari anak-anak. Jadi memang kita tidak bisa memandang sebelah mata ketika anak kita menyuarakan bahwa saya butuh ke psikiater, begitu ya dok ya. Yakinlah bahwa mereka saat itu sedang tidak baik-baik saja, begitu ya dok ya. Yakinlah mereka sudah menempuh segala cara, baik itu secara religiusitas, ataupun mereka membaca, ataupun mungkin mereka sudah lebih dahulu telemedicine. Jangan-jangan mereka juga sudah curhat ya dok ya. Iya. Chat GPT pun cukup lah. Untuk curhat ya. Iya, dok. Apa sih tips dan trik untuk menjaga kesehatan mental nih anak-anak muda yang saat ini mungkin sedang susah hati, begitu galau, atau juga merasa dirinya depresi, tidak percaya diri? Apa yang bisa mereka lakukan langkah pertama begitu agar tidak semakin dalam, bisa mengobati self healing lah katakanlah begitu? Itu yang pertama mungkin carilah tempat cerita yang aman, yang membuat kamu aman untuk kamu nyaman untuk berbagi, bercerita, dan kamu didengarkan. Ketika kamu sudah tidak mampu lagi untuk menghandle itu secara sendiri dan mengganggu fungsi sehari-hari, yakinlah bahwa kamu sangat membutuhkan profesional. Jadi jangan malu ya dok, jangan malu untuk ke psikiater karena kita tidak tahu bagaimana kondisi mental seseorang. Jadi jangan menganggap remeh, menganggap rendah, menganggap gampang masalah yang sedang dihadapi orang lain. Kita tidak memiliki kesehatan mental yang sama begitu. Jadi coba mendengarkan begitu ya dok ya. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Anovi Rarum, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Permata di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 15 sampai dengan 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Bisa langsung konsultasi ya dok ya nanti. Iya, boleh. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah kebersamaan kita kali ini. Dalam Halo Dokter kita sudah bahas mengenai stigma versus realita. Kenapa anak muda malu ke psikiater. Semoga tidak ada lagi stigma yang mengatakan bahwa ketika ke psikiater seseorang itu adalah gila, tapi kita memang butuh kesehatan mental begitu untuk mengobati mungkin mental yang sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya saya Wima Surustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.